meskipun mereka sudah melakukan eksperimen, bahkan sudah naik ke langit, tapi hidayahnya belum Allah berikan, ya maka selama itu pula dia tidak akan masuk terhadap agama yang kita yakini. Naik Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan juga bisa dengan pendekatan sains, membuat kendaraan dengan kecepatan yang lebih. Ya, lagi-lagi boro-boro kita ini mikir tentang ini, mau membahas persoalan geplang laut bagian orang yang dipecahkan, begitu kan? Boro-boro mikir itu, gitu ya. Lalu dikejar oleh jin ibrit. Nah, jadi dikejarlah Rasulullah. Kenapa? Ya karena yang namanya jin setan akan mengganggu. Oleh karena itu, kemudian malaikat Jibril berdoa, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawijuhunna barun wala fajirun min sarri ma yanzilu minas sama wa min sarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawilil lail wa min syarri kulli tariqin ila tariqa yatruku bi khairin ya rahman. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia. Malaikat Jibril saja berdoa dengan menggunakan wasilah asma Allah. Nah, dulu pernah kami sampaikan, kita boleh menggunakan wasilah, dan wasilah itu dalam ajaran Islam cuma 3. 1, kita berwasilah dengan asma Allah. Contohnya ini Jibril, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia. Allah kan yang maha mulia, ya karim, gitu kan? Berarti kita berwasilah dengan asma Allah, gitu ya. Yang kedua, berwasilah dengan orang yang solih dan masih hidup. Nah, yang ketiga, berwasilah dengan amal soleh yang sudah pernah dikerjakan. Tetapi jangan itu menjadi kebiasaan. Sebab nanti kalau setiap berdoa menggunakan amal kebaikan yang sudah dilakukan, besok saat sudah meninggal dimintai pertanggungjawaban, amalmu sudah saya balas waktu kamu di dunia. Itu jadi melakukan wasilah dengan amal kebaikan itu jika sudah amat sangat terpepet. Ya, dan itu sudah berlangsung pada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Nah, di sini Jibril pun juga berwasilah dalam doanya dengan menggunakan nama Allah, ya. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya. Dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai zat yang maha penyayang. Dalam doa ini pun diakhiri dengan wasilah kembali asma Allah. Nah, jadi ini doanya malaikat Jibril agar tidak ada satupun yang mengganggu dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah salat bersama para nabi di Masjidil Aqsa. Ya, apakah ruhnya para nabi saat itu kumpul di Masjidil Aqsa? Ya, karena yang jelas itu menggambarkan bahwa Rasulullah SAW adalah, walaupun dia seorang nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, tetapi dia tetap akan menjadi imam daripada para imam di antara para nabi dan para rasul. Itu. Jadi Rasulullah SAW itu meskipun nabi terakhir, tetapi dia menjadi imam di antara para imam, para rasul dan para nabi nanti yaumil akhir. Maka apa? Besok saat sudah berada di alam akhirat, saat manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama kali bisa memberikan syafaat dari ribuan nabi dan rasul, maka Nabi Muhammadlah yang pertama kali akan memberikan syafaat. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak berani? Karena nabi-nabi yang lain itu, mohon maaf,
Kalau sudah tidak mampu lagi mengendalikan umatnya, ia berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb, terserah engkau terserah mau kau binasakan mau apa, begitu. Makanya umatnya Nabi Nuh mati semua kecuali yang ada di kapal, itu kan. Umatnya Nabi Soleh, terserah engkau ya Rabb, maka semua yang makan daging onta saat itu ya semua mati, Pak. Umatnya Nabi Lut sama. Tapi Nabi Muhammad ketika dia dilempar pakai kotoran dan batu hingga berlumuran darah ketika dia dakwah ke Taif, sampai-sampai malaikat Jibril yang tidak mentolong, tidak rela melihat jasad Nabi itu dihinakan oleh orang-orang kafir. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, apakah kau menghendaki bukit ini akan kujatuhkan di kampung itu? Nah, Nabi mengatakan jangan, jadi malah melarang, Pak, jangan. Mereka melakukan itu semua karena dia belum tahu. Itulah kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi yang terkasih di antara para Nabi. Sehingga besok Nabi-Nabi yang lain tidak berani menegakkan wajahnya ke atas. Nabi-Nabi yang lain pun besok hanya merundukkan, malu dan takut kepada Allah. Nah, ini lalu Nabi saja takut, lah kira-kira kita kepriwe gitu ya. Nah, kemudian ia setelah selesai sholat, dia capek, lelah, bercucuran keringat, haus, lalu oleh Jibril ditawari dua pilihan, susu dan khamr. Tangan kanan Jibril memberikannya dengan susu, tangan kirinya memberikannya khamr. Gitu. Tapi Rasulullah SAW ternyata memilih susu, dan itulah kebiasaan Rasul, kesukaannya Rasul adalah meminum susu. Lalu naiklah ke langit, ya, ke-7 hingga Sidratul Muntaha dan bertemu dengan para nabi. Di langit pertama dia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama, Jibril salam, assalamualaikum. Dengan siapa kau kesini? Dengan seorang utusan Allah. Maka barulah diizinkan masuk. Nabi Adam mendoa kepada Nabi Muhammad. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama, assalamualaikum. Dengan siapa kau datang? Dengan utusan Allah. Maka Nabi Isa pun mendoakan Nabi Muhammad. Terus sampai langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah diperlihatkan surga dan neraka ketika berada di Sidratul Muntaha, dan turunlah wahyu perintah sholat. Saat turun atas perintah sholat jumlahnya 50 waktu, maka Nabi Muhammad turun, ya, ke langit ke-6. Ditanyalah oleh Nabi Musa, kau disuruh apa ya kekasih Allah? Aku disuruh mengerjakan sholat 50 waktu. Tolong protes, coba usul, jangan 50 waktu, umatku tidak akan mampu. Ya karena memang Nabi Musa sudah menyaksikan umat beliau 50 waktu tidak mampu, hanya berapa orang saja. Maka Nabi Muhammad pun naik, usul kepada Allah agar bilangan rakaatnya itu diturunkan. Turunlah 10, jadi 40. Turun, Nabi Musa tanya, berapa? 40. Protes lagi, minta usul turunkan. Dan itu berulang-ulang sampai 30 kali, Pak. Atas keinginan petunjuk daripada Nabi Musa. Dan nyatanya memang jangankan 50, 40, 30 waktu, Pak. 5 waktu saja kita mengerjakannya asalan, gelem sholat dan untungan. Begitu. Gimana mau 50 waktu, 40 waktu? Ya contohlah, kita sudah taat kepada Allah, tapi taatnya itu betul-betul memprioritaskan apa tidak? Contoh ini, ketika jenengan lagi berdagang, dengar suara azan, kira-kira dagangnya berhenti menuju keseruan Allah apa? Lah dagang disit tanggung. Gimana coba? Kira-kira langsung memenuhi perintah Allah apa?
melanjutkan dagangnya, ya dagang dulu, lagi banyak yang melayani, kan begitu. Saat jenengan bekerja, pekerjaannya sudah tinggal sedikit, dengar ada berhenti bekerja atau menisuruhan Allah, ya tetap tanggunglah. Ibu-ibu masak, lagi masak, kemudian dengar ada masaknya belum mateng, apakah melanjutkan masak, mematikan kompornya, menisuruhan Allah, atau tetap masak? Ya tetap masak, tangguh. Nah, itu menunjukkan bahwa taatnya kita kepada Allah itu masih di nomor sekian, kan belum diprioritaskan. Nah, itu kenyataannya. Itu enggak hadirin. Nah, selanjutnya, kenapa sholat yang menjadi prioritas? Nah, karena satu-satunya amal ibadah yang ditentukan waktunya itu sholat. Jenengan ngaji hari jam sekarang, nanti mau ngaji lagi terserah, tapi sholat tidak bisa, Pak. Jenengan sewenang-wenang akan mengerjakan sholat kecuali mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah pun pertanyaan, sholat sunnah apa? Ya, gitu kan, tidak sembarang. Gitu. Maka dikatakan dalam surat Al-Isra 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Jadi di dalam Al-Quran belum tentu nama-nama waktu sholat itu sesuai dengan keinginan kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu belum tentu, Pak. Tidak semua nama-nama itu kemudian ada di dalam teks Al-Quran. Al-Quran menyebutkannya dengan kalimat-kalimat padanan. Nah, contoh, sholat dari sesudah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir itu sholat apa? Untuk fardu, sholat duhur. Ya, sholat duhur. Matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Gelap malam itu sholat apa? Ya, ada maghrib dan isya. Kan begitu. Dan dirikanlah pula sholat wa qara'nal fajar, sholat subuh. Tidak ada kata subuh dalam ayat ini, kan? Meskipun nanti di ayat yang lain muncul. Lah, akibat diskusi fajar, orang pada ribut bahwa beda antara sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobla. Ya enggak lah, Pak, sama. Waktu subuh di Quran disebutkan wa qara'nal fajar, bukan waktu subuh, namanya sama. Di Quran itu waktu subuh dinamakan qara'nal fajar, sehingga siapa yang mendirikan sholat sunnah sebelum fajar berarti mendirikan sholat sunnah sebelum subuh. Mudeng ya, Pak? Nah, ini contoh. Ini ya. Kemudian sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra ayat 78. Ini sudah pernah kami sampaikan dulu yang namanya sholat bardain, ya. Pernah nggak, Pak, ya? Wah, ini kadang-kala antara jamaah karo ustadz pada belinglung ya gitu. Maksud saya ada dua waktu sholat itu yang dimana dua waktu sholat itu disaksikan oleh para malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu dinamakan waktu sholat bardain. Apa waktu sholat bardain itu? Asar dan subuh. Saya pernah menyampaikan itu belum, Pak? Ya wis, apa nyong wis apa dikasih kalian ya pada baru gitu. Hadirin rahimakumullah. Salat isya dan subuh berjamaah seperti salat satu malam suntuk. Hadis Nabi mengatakan, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Kalau dalam hadis waktu sholat isya dan waktu sholat subuh tertulis dengan kalimatnya. Ya, ini supaya kita paham. Tapi dalam Al-Quran jangan berharap redaksinya harus plek. Mengapa? Ya itulah pentingnya hadis Nabi. Nanti dalam bicara ilmu tafsir namanya tafsir ayat bil hadis. Nanti ada pula ada tafsir ayat bil ayat, ada tafsir ayat bil hadis. Itu begitu. Jadi sini katakan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam, dia seolah telah sholat malam selama
selama separuh malam. Coba, dengan sholat isya berjamaah di masjid. Itu dianggap oleh Rasulullah SAW, hadisnya dijanjikan, engkau seperti telah mendirikan sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis Muslim nomor 656. Jika engkau mendirikan sholat subuh berjamaah, seolah-olah artinya apa? Pahala orang sholat subuh berjamaah itu seperti orang sholat subuh satu malam suntuk. Makanya dua waktu ini Bapak Ibu menyebabkan, menjadikan, itulah ciri orang munafik yang tidak mau atau merasa keberatan jika mengerjakan dua waktu ini di masjid, maksudnya Pak. Makanya dulu pernah kami sampaikan pula survei dari seorang peneliti bahwa umat Islam di Indonesia yang mayoritas muslim itu, yang mayoritas Islam itu, yang betul-betul mendirikan sholat 5 waktu senantiasa berjamaah, itu hanya 2%. Itu hanya 2%. Yang sudah sholat, ya, tetapi tidak berjamaah, kadang berjamaah, kadang tidak, itu jumlahnya 33%. Yang belum sholat sama sekali, tapi ngaku muslim, 4%. Dari rata-rata mereka yang sudah rajin sholat jamaah ke masjid, itu nini-nini karo kaki. Begitu kesimpulannya. Lah kenapa kok nini-nini kaki-kaki sudah mereka rajin sholat di masjid? Dia sudah tahu diri. Dia sudah tahu diri. Itu ya. Jadi mestinya kan yang muda juga, karena mati kudu mesti tua. Inilah hadirin rahimahullah. Lanjut sekarang. Salat suatu kewajiban bagi seorang muslim, surat An-Nisa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nah, kewajiban ini ya, katakan ya. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Salat itu kewajiban. Jadi mutlak. Makanya apa? Siapa yang meninggalkannya, maka baginya kufur. Ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Yang membedakan mukmin dan kafirnya seseorang adalah meninggalkan sholat. Itu sudah pernah kami sampaikan. Sholat sebagai penghapus dosa di surat Hud ayat 114, Pak. Jadi hakikatnya sholat itu bagian daripada kafarat. Kafarat itu pengganti membayar dari dosa dan kesalahan yang sudah kita kerjakan, baik dalam rentangan sehari, seminggu, sebulan, 1 tahun. Maka dalam ayat surat Hud 114 dikatakan, wa aqimis sholata tarafan nahari wa zulafan minal lail innal hasanata yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, dalam kurung ini pagi dan petang. Ini pagi dan petang ini adalah tadi sholat bardai, asar dan subuh. Dan pada bagian permulaan daripada malam, permulaan malam itu sholat isya. Makanya kalau kita besok sholat tarawih, bukan sholat malam, Pak, tapi sholat di permulaan malam. Kalau sholat malam itu ya selepas daripada setelah isya jauh ke sana. Makanya kalau panjenengan ke Tambak Petir, Tambak ada dusun Petir, di sana walaupun bulan Ramadan, habis sholat isya mereka mengerjakan sholat ba'diyah, lalu pada pulang, Pak. Pada pulang. Nah, karena saya paham itu karena saya pernah makan dakwah Ramadan di sana. Lah saya bingung, di sini nggak ada orang tarawih ya. Lah saya tanya, mohon maaf Bapak, napa temriki moten-moten sholat tarawih? Jawabannya apa? Nyakiti banget. Emang sholat tarawih itu lapor sampean.
Langsung. Sumpah. Kalimatnya sakit banget itu. Awas sholat tarawih kudu lapor sampean. Iya sih ya. Saya nggak terawih lah Pak, tidur. Ulas bagaimana mereka. Tapi saya jam 3 dibangunkan. Bangun Mas, belum tarawih. Berangkatlah saya ke masjid. Di masjid orang penuh sholat tarawih. Masya Allah. Dan ini bukan akhir Ramadan Pak, permulaan dari awal. Hebat temen ya. Ternyata sholat tarawihnya itu pada dini hari ya. Anggere Purwokerto bubar kabeh ya. Jangankan dini hari, uang sholat tarawih itu di masjid-masjid di Purwokerto itu penuhnya pada permulaan. 10 hari rame, nanti masuk 15 tinggal separuh, nanti masuk ke 20 tinggal 11, imamnya siji makmume siji. Itu enggak ya. Itulah di Purwokerto, tapi di Petir, Masya Allah ini orang hebat-hebat, dan ternyata itu semua karena tingkat kesadaran dalam keimanan gitu, ya. Jadi daripada malah sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa lain. Sholat itu kan baik, itu menghapus dosa, tapi dosa-dosa kecil tidak masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ada 7, saya review kembali. 1, asyirku billah, menyekutukan Allah. 2, al-qatl, membunuh. 3, az-zina, berbuat zina. 4, al-khamr, minum-minuman keras. 5, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. 6, memakan harta anak yatim. 7, bersumpah palsu. Itu 7 dosa besar. Yang saya yakin dari 7 itu kita pernah melakukannya. Syirik ya pernah, gemien aku masih nom, dolanan ulakan kanuragan begitu, biar sakti mandraguna merapal. Loh begitu tanya karo pendekar tapak suci. Kan begitu. Jadi ya apalagi yang dulu ngalami zaman perang itu ya, biar ditembak orang mempan. Emangnya besi apa begitu. Bahkan kadang-kala menggunakan ayat itu ya, Fa'idha jabastum lah gitu kan, menggunakan ayat, tapi ini Quran loh. Ada Qurannya bukan untuk itu kok gitu ya, bisa mukul jarak 10 meter tanpa menyentuh. Nah, macam-macam lah. Itu dulu kesirikan. Nyung ya pernah Pak. Itu jangan dikira tidak, makanya saya menggunakan kata kita gitu ya. Nah, belum lagi takon karo wong pinter, takon karo sepuhan. Nah, ini sudah banyak kemusyrikan yang pernah kita lakukan. Ditambah lagi wa uququl walidai, durhaka karo rama biyu. Gimana? Karena Qur'annya mengatakan di dalam surat Bani Israel itu, jika engkau hidup bersama mereka, bapak ibumu, jangan kau sekali-kali mengatakan ah atau kepadanya. Nah, kira-kira mendika ah atau sering betul banget tempel. Lah sekarang saja tidak boleh, apalagi diperintah bantah. Lebih parah lagi Pak. Nah, itu. Jadi wa uququl walidain itu sering kita lakukan. Nggak bisa ngomong tidak gitu ya. Sumpah palsu ya bisa, bersumpah ya bisa jadi pernah, demi Allah pret begitu ya, ternyata setelah menjabat ya kelalen karo sumpah gitu kan, itu kan demi Allah ala pret sampai demi Allah apa itu contoh gitu ya. Memakan harta anak yatim kayaknya nggak pernah, karena saya tidak pernah makan di panti asuhan. Bukan itu Pak, bukan itu. Ketika kita punya pendapatan ya, yang pendapatannya itu sudah kalau dihitung sama dengan hitungan zakatnya petani 6 wasak. Kalau kita tidak mengeluarkan 2,5%-nya, yaitu makan hartanya anak yatim. Apa ada Pak? Ada. Sekarang dokter itu kira-kira rata-rata gaji 1 tahun berapa? Satu bulan berapa? Kira-kira saja. Nyampe dah 50 juta? Nyampe Pak. Dah 50 juta. 50 juta itu
sudah melebihi 6 wasak enggak? Mari kita hitung. 6 wasak itu berarti 6 kintal. 6 kintal gabah. 6 kintal gabah itu satu kintalnya kira-kira berapa juta, Pak? Kira-kira saja lah mungkin. Nah, 2 juta. Berarti kalau 6 kintal sama dengan 12 juta. Dokter sudah 50 juta. Berhak enggak harus mengeluarkan zakat? Banget. Petani kudu nunggu 3 bulan. Harus jempali tanam sawah, hujan terik matahari harus dilakoni. Lah dokter ngelus-ngelus toh. Dok ngelus-ngelus toh, ngemek sekian juta kan begitu. Lah enak teman kalau kemudian ia tidak terkena aturan ini. Dan zakat profesi sudah ditentukan di masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, ketika Umar bin Abdul Aziz itu mau mengambil gaji dari sebagai seorang amir, seorang khalifah, dia katakan, tolong ambil dulu 2,5%, baru nanti saya ambil. Jadi suruh diambil dulu 2,5%. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qardawi pun sudah mensepakati akan yang namanya zakat profesi. Profesor Dr. Didin Hafifuddin pun sudah sama menyepakati ada pentingnya zakat profesi. Yaitu praktekkan, Pak. Nah, saya kadang-kala begini, daripada nanti saya akan diminta besok di akhirat, berapapun perolehan saya dalam 1 bulan, saya potong 2,5%. Kalau mau dihitung zakat oleh Allah, terserah, alhamdulillah. Toh kalau tidak dihitung zakat akan bernilaikan sedekah ataupun infak. Begitu aja, Pak. Daripada saya besok harus mempertanggungjawabkan harta itu. Itu. Yang kedua, kemudian ada lagi kalengan, ya, kalengan bertulis lazismu haria. Aduh, bulanan benyong abad kon bayar, kok sekarang kon harian. Bergejolak dalam hati itu, Pak, karena kebaikan itu tetap berat. Kebaikan itu berat. Mejanya, di tempat meja saya selalu ada simpan itu, lazismu infak haria di delena ben. Apa ya gitu? Lalu saya cari dalil, muncullah hadis, siapa yang di pagi hari ia berinfak di jalan Allah, maka malaikat satu berdoa, ya Rabb, gantilah rezeki mereka dengan ganti yang lebih baik. Tapi malaikat yang satu berkata, jika ada orang memiliki rezeki di pagi hari, dia tidak berbagi, malaikat itu berkata, ya Rabb, binasakanlah hartanya si fulan. Dan mikir, aduh, gitu Pak. Allah berinfak nanti didoakan hartanya hancur, ya sudahlah. Maka kemudian setiap hari kami masukkan infak, entah 1.000, entah 500, entah 2.000. Awalnya berat, Pak. Ternyata setelah berjalan berbulan-bulan, sekarang menjadi enteng, ringan sekali. Kenapa? Daripada didoakan oleh malaikat. Hadisnya sahih, Pak. Daripada didoakan malaikat hartanya binasa, ya maka saya masukkan. Entah 1.000, entah 2.000, ternyata kalau dibongkar dalam 1 bulan, mereka diambil, Pak, 1 bulan. Oh, nyampe 200, 250. Alhamdulillah, anggar dijaluk ke 200 sebulan terima dan oh, jar gula enteng gitu, jar gula abot kabeh. Abot tuh, Pak. Ternyata, Pak, Masya Allah, sampai 300. Ya Allah, alhamdulillah, ya ringan ya ternyata. Ini kaitannya dengan bagaimana menghindari agar kita tidak memakan hartanya anak yatim. Jadi dosa sholat itu menjadi penghapus daripada dosa. Di dalam satu hadis, ya, ayat tadi ditafsiri hadis, gitu ya. Ayat tadi ditafsiri hadis. Wa anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idastunibatil kabair. Rawahu Muslim. Artinya sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim.
as-sholatul khams, salat 5 waktu, menghapus dosa kesalahan